Sebetulnya video ini maunya merupakan laporan pada kebaktian Minggu tanggal 10 lusa. Sekarang ini tanggal 8. Tapi waktu saya menyusun apa yang maunya saya laporkan dalam pengumuman itu, ternyata terlalu panjang rasanya. Saya perkirakan ini bisa-bisa sampai 1 jam. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat video terpisah saja dan bukan melalui pengumuman dalam kebaktian. Intinya saya ingin melaporkan sebetulnya bahwa Patrick Smith ini yang pada kali yang lalu sudah saya katakan saya menyesal dulu mendukung dia karena penggunaan uang yang tidak karu-karuan dan banyak hal yang lain. Ternyata akhir-akhir ini saya mendapatkan berita baru. Jadi intinya saudara, Patrick Smith itu sebetulnya sudah diberi uang tiket pesawat oleh Andy Simon. Tapi dia tetap mengambil dari uang galang dana, uang tiket pesawat. Saudara pikir sendiri itu namanya apa, saudara? Jadi itu intinya. Sekarang saya akan berikan detail-detailnya, saudara ya. Dan saya menyusun video ini memang saya berikan judul yang seperti ini ya. Patrick Smith versus Judas Iskariot. Kita akan melihat, membandingkan dua orang ini. Pertama saudara, mari kita membahas Patrick Smith-nya lebih dulu ya. Di dalam debat di lapak MYM, ada orang bernama Martha yang mengatakan bahwa Andy Simon sudah memberi uang tiket kepada Patrick Smith. Dan dia lalu memberikan link YouTube ini. Kita akan lihat ya, sedikit saja. Nah ini, if you, or someone you know, has poor eyesight, or you've noticed that your vision has been declining, pay. Tapi saya mau bicara kepada semua pemirsa sekalian bahwa ke depan mungkin saya tidak terlalu banyak melayani, tapi saya mendorong pemuda-pemuda yang melayani Tuhan, beritakan Injil, ya, kabar keselamatan, pengampunan dosa. Ayo, saya dorong maju. Siap. Maju. Apa ya? Apa harapannya? Semoga ke depan dalam rangka memberitakan suatu kebenaran atau pandangan kita tentang Alkitab, mari bahas inklusifnya di tempat di gereja kita masing-masing. Amin. Ya. Jadi saya pernah kan berdoa di awal tahun 2022 Tuhan supaya lewat kita, lewat kami yang depan ini, mudah-mudahan di tahun ini media sosial menjadi berita kabar baik bergaul ya. Dan mudah-mudahan lewat apa yang kami sharekan di video ini, mudah-mudahan menjadi berkat buat semua orang. Dan saya juga saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya Presiden Simon meminta maaf, minta ampun kepada seluruh pemirsa sekalian yang mungkin selama ini ada yang dislike atau mungkin beda-beda cara pandang, beda-beda doktrin atau mungkin cara ya kalau Pastor getar-getar atau bagaimana mungkin beda. Kalau itu melukai Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf. Mudah-mudahan setelah ini betul-betul kita semua, mari semua kita menjadi berkat. Yeay. Saya juga ya, kalau ke Pastor Simon saya sudah berikan kali ya. Sudah. Sekarang juga ya minta maaf karena menyakiti lewat apa yang saya katakan. Jangan contohi cara-cara saya untuk itu. Mari kita belajar, kita seperti yang Pastor katakan. Kita bisa punya pandangan masing-masing, kita bisa punya pendirian, tapi jangan sampai menuduh dan sebagainya ataupun menyebut nama dan sebagainya. Mari lakukan dengan baik, dengan sopan, ya, sehingga semua menjadi berkat. Tapi yang paling terutama memberitakan diri kepada Tuhan dengan kasih dari Tuhan, karena tadi baik pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, pulihkanku. Maka saya juga karena saya sudah diampuni, saya mau bawa berita ampunan. Dan ini closingnya begini, sisa umur yang Tuhan Yesus kasih kepada saya komitmen 3 hal. 1, saya hanya mau mengampuni. 2,
melayani. 3, mendoakan, itu aja, tidak ada yang tidak. Ya, berkat yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya, itu apa lagi? Nggak tahu berapa umur saya. Oke, kira-kira itu. Nah setelah ini sama-sama tuh ya hamba Tuhan yang sudah mulai tua. Dia kan 44, kamu berapa? Masih 27 ya, hamba Tuhan yang sudah hampir tua dan menuju pada kedewasaan ya. Ya, kami sama-sama melayani Tuhan. Dan setelah ini kita mau ke atas. Ini teman sama Bapak TNI Polri, sama camat, sama lurah saya, sama teman-teman sekalian. Kita mau bagi-bagi sembako sama beliau. Mudah-mudahan ini sebagai benih dan yang kita teruskan di kota di mana dia ada, ya terus memberkati. Jadi nanti ini jadi punyanya Patrick Smith. Mungkin bisa simbolik kali. Ya. Oh iya, simbolik. Jadi ini satu pelajaran. Ini bukan dari saya. Titipan saya tadi ada yang kasih antar memberkati. Ya, nah karena saya hamba Tuhan, saya hanya menyalurkan. Nah, ini saya nanti ini ya. Ayo dimakan. Terima kasih Pastor Andi telah memberkati. Ya, sehat kuat dalam kerjaan dalam ini jadi benih buat dia untuk pernikahan. Apa berapa menikah? 10 Juni ya. Bisa kita datang nih. Boleh, Tuhan dari Timur buat ibu. Saya kira tidak usah dilanjutkan tonton terus ya, tapi saudara melihat bahwa di situ memang ada penyerahan uang. Tidak tahu jumlahnya, tapi kalau saudara nonton video itu sendiri, saudara bisa lihat ini linknya, silakan dicatat ya. Lalu saudara cari dan sebagainya. Maka di dalam video itu sampai akhir tidak ada penyebutan kalau uang itu untuk tiket pesawat. Jadi poin pertama ini menurut saya bukan bukti. Lalu saudara, poin kedua, Marta dan juga orang yang namanya Denny dari timnya Andy Simon mengirim link YouTube yang lain. Nah, link YouTube yang lain ini mari kita lihat lagi ya. Jadi saya soalnya bilang pada mereka bahwa itu bukan bukti yang di atas itu. Itu tidak dikatakan kalau untuk uang tiket kok. Nah, lalu mereka kirim yang lain, ini yang lain itu. Ini pendek saja saudara ya. Duh, di mana tadi ya? Wah, kok salah? Ini kan sama yang tadi ya. Seconds left. No, saya keliru. Saya keliru linknya nih, link ini. Mungkin ada di link mana sebentar ya. Esra. Ini saya kira ya. Ini kita lihat ya. Bapak Andi Nah, ini. Simon dengan berlapang dada, dengan kasih dari Kristus, saya sebenarnya ada prinsip yang dikasih oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Tapi saya sekali memberitahu, Andi Simon malah memberikan sekedar untuk tiket pesawat diberikan kepada Patrick Smith.
Itu tanda daripada damai yang sudah ditempuh pada saat itu. Saudara sekalian, ini seorang lawyer. Itu jelas-jelas dikatakan untuk tiket pesawat ya. Jadi ini link YouTube-nya sebetulnya, yang tadi di atas ini salah. Ini yang dari yang atas. Ya, jadi loh, saya ini gimana sih? Dan nanti sajalah ya. Nah, itu orang yang di tengah tadi itu ketua PGI kalau saya tidak salah, pendeta siapa saya lupa namanya. Dia jelas-jelas mengatakan itu uang pesawat. Tapi menurut saya sebetulnya bukti ini juga masih kurang cukup. Karena di sini tidak ada pemberian uang. Nah, siapa tahu dia cuma ngomong tapi akhirnya tidak ada pemberian uang. Ya, tapi kalau dua video tadi di atas digabungkan, sebetulnya rasanya sudah sangat mencurigakan bahwa Patrick Smith itu sudah diberi uang tiket untuk Andy Simon oleh Andy Simon, tetapi tetap mengambil uang hasil galang dana untuk uang tiket yang jumlahnya sekitar 5,9 juta. Nah, sampai di sini saya tetap menganggap buktinya belum cukup kuat. Lalu saudara, saya beritahu hal itu kepada Isra. Dan Isra lalu menanyakan hal itu kepada Patrick Smith. Dan ada pembicaraan WA antara Isra dengan Patrick Smith yang lalu di forwardkan ke saya. Mari kita lihat WA-nya Isra ya. Saya ambil agak awal supaya WA-nya. Bentar. Nah, ini mana di sini ya. Jadi ini saya memberitahu Isra tentang laporan pengeluaran dari pihak sana, dari rekeningnya kakaknya Patrick Smith, uang hasil galang dana itu. Nah, setelah saya laporkan, saya bilang juga syukuran dan sebagainya edan itu gila ya. Nah, Isra memberikan tanggapan ini, iya, acara makan-makan yang harusnya gak pakai uang ini. Berarti Isra setuju dengan saya bahwa acara makan-makan syukuran itu tidak boleh mestinya diambilkan dari uang galang dana. Saya bilang, iya, tunggu minggu aku habisi. Dan ini Isra tanya, lalu kalau di atas ya ada, kalau ada saldo seperti ini mau digunakan untuk apa dan sebagainya. Di aku defisit 4 juta dan aku pribadi yang bayar. Ini sudah saya beritahukan pada waktu video saya yang lalu buat menyesal itu. Ya, lalu ini saya beritahu Isra, aku baru di call orang namanya Denny dari tim Andy Simon. Bilang kalau Andy Simon memberi PS uang tiket juga. Aku minta bukti dan dia akan usahakan videonya, ya itu tadi video tadi ya, yang kedua ya. Lalu dia berkata aku tadi lagi ngajar dan sebagainya. Nah, lalu dia menjawab di sini, oh jadi PS diberi tiket, ada video. Kalau dia benar dapat tiket lalu cantumkan lagi pengeluaran tiket, ya keterlaluan nih. Saya kira Isra masih waras ya. Tiket diambil 2 kali, uang itu sudah jelas dia katakan keterlaluan begitu ya. Dan ini dia lalu berkata ternyata bukan Patrice yang WA tadi. Karena tadi saya kira dia sedang call dengan saya lalu dia berhentikan karena ada orang yang WA yang dia kira Patrice. Tapi tidak. Ini orang lain yang info saya kalau Pak Buas menyesal. Saya bilang oke. Nah, lalu dia berkata, ini Isra berkata ya, tadi aku ada WA Patrick Smith. Tanya benarkah dia diberi uang tiket oleh AS. Tapi belum baca. Oke. Jadi saya kirim media
video saya buat menyesal. Nah ini yang pemberian uang dan sebagainya itu ya. Nah lalu ini sekarang ada kata-kata mungkin ya, ini balasan dari Patrick Smith, saya tidak tahu kan ini forward itu ya. Maaf baru balas Pak Pendeta Isra. Saya baru tiba di rumah dari ada kunjungan pelayanan di luar kota. Saya juga belum lihat videonya Pak. Saya tidak ngerti siapa itu. Ya, tapi saya tidak pentingkan itu. Dan ini yang mulai saudara ya. Mulai di sini ya. Menurut Pak Isra, saya harus bagaimana sekarang Pak? Nah ini kata-katanya PS. Kalau menurut Pak Isra. Ya. Dan dikasih emotikon nangis. Lalu Isra berkata, saya tanya kamu, tolong jujur. Saya dapat info kalau kamu dapat duit tiket itu dari AS, benar atau tidak? Lalu dia menjawab, ini PS ya, uang yang AS kasih ke saya adalah personal. Beliau katakan itu untuk memberkati rencana pernikahan saya. Lalu dikatakan bukan uang tiket. Hanya kalau tidak salah. Kalau tidak salah ini apa maksudnya? Cuma AS bilang, waktu dia serahkan uang tersebut, dia katakan itu berkat buat saya, bisa saya gunakan termasuk untuk uang tiket Pak. Jadi saya kesankan uang itu adalah untuk saya personal. Terang-terangan tadi si ketua PG itu ngomong uang pesawat saudara ya. Dia bilang personal. Lalu ini lanjutannya ya. Nah alasan kenapa saya menggunakan uang donasi untuk tiket pulang adalah karena saya tahu uang yang didonasikan buat saya. Yang bilang uang itu didonasikan buat dia itu siapa? Adalah untuk menopang saya semaksimal mungkin dari segi dana. Dalam saya menghadapi pergumulan saya. Siapa yang galang dana untuk pergumulan dia? Kami galang dana untuk kasus hukum dia. Bukan untuk pergumulan dia. Lalu dia teruskan, kalaupun ditanya, terus uang yang AS kasih untuk apa? Lalu dia jawab dia pertanyaannya, jujur, selama 2 bulan ini saya sudah putus insentif dari pelayanan saya di jemaat. Sedangkan saya sangat memerlukan uang dalam menghadapi pernikahan saya. Bahkan simpanan modal untuk rumah tangga saya setelah menikah. Bagus sekali ya. Lalu dia tanya, menurut Pak Isra saya harus bagaimana sekarang Pak? Ya, ini diulang lagi. Nah, ngerti kenapa ada seperti ini? Nah, saya mengatakan kepada Isra, kan, oh ini dari saya kira ini ya. Yang di sini dari saya. Bentar. Ini dari saya ya. Jadi saya minta kepada Isra karena tadi itu cuma di forward kan. Saya kan tidak tahu apakah itu memang WA dari Patrick Smith atau bukan. Memang saya percaya Isra tidak akan bohongi saya dalam hal itu. Tapi saya perlu bukti untuk saya masukkan video ini. Jadi saya bilang pada Isra, tolong berikan screenshotnya. Jadi orang bisa tahu pasti itu PS. Dan ini oleh Isra diberikan screenshotnya, bahkan lebih panjang dari yang tadi. Ini ya. Ini gimana kalau besarkan ini berarti saya. Teks sekali. Tidak cukup besar, tapi saudara lihat ini ya. Di atas ini ada tulisan PS ya. Dan ini ada fotonya memang. Jadi ini memang kata-katanya sama persis seperti yang tadi sudah saya bacakan ya. Lalu selanjutnya ini yang dia bicara soal insentif 2 bulan tidak diberikan dan sebagainya. Lalu
Ezra masih tanya di sini ya. Ini berikan video yang kedua itu tadi ya. Dan lalu ini jawaban dari, waduh kecil sekali. Jawaban dari Patrick Smith ini. Anak bisa baca. Gimana ini melihatnya? Kalau membesarkan begini saya tidak tahu bagaimana soalnya. Ini saya kira cukup ya. Ini kata-katanya kalau saudara bisa baca, untuk video itu dasar saya ini Pak. Bahwa memang uang yang dikasih bersifat personal buat saya. Bukan dipesankan untuk wajib saya gunakan sebagai tiket pesawat. Padahal ketua PG itu mengatakan tiket pesawat. Tapi katanya tidak wajib saya gunakan sebagai tiket pesawat. Lagi pula ini tambahan yang tadi tidak ada ya. Dari awal tidak pernah ada kesepakatan tim. Maksudnya kita gabung dalam tim WA itu ya. Bahwa saya harus menggunakan uang donasi untuk apa saja. Dan tidak boleh menggunakan uang donasi untuk apa saja Pak. Hanya dibilang bahwa untuk membantu saya menghadapi proses hukum. Dan saya kira prosesnya adalah segala operasional menyangkut kepentingan urusan hukum termasuk tiket pesawat, tiket PP Pak. Ya, lalu lanjutkan lagi. Oh, tadi sampai di sini ya. Bukan keinginan saya untuk ke Balikpapan. Dan saya datang demi urusan mediasi perdamaian. Bukan kemauan saya sendiri sehingga saya harusnya pakai duit sendiri. Loh, ini Andi Simon kasih dia uang saudara, bukan duit dia sendiri. Kalau saya salah mohon dikoreksi Pak. Ezra kelihatannya tidak memberikan tanggapan. Ya. Sekarang saudara, kata-kata yang sangat menjengkelkan saya. Dari kata-katanya Patrick Smith kepada Ezra itu ya. Saya akan bahas ya. Yang pertama ini tentang dia tidak dikasih insentif ya. Dia berkata jujur selama 2 bulan ini saya sudah putus insentif dari pelayanan saya di jemaat. Sedangkan saya sangat memerlukan uang dalam menghadapi pernikahan saya. Bahkan simpanan atau modal untuk rumah tangga saya setelah menikah. Ada 2 hal yang harus dipersoalkan menurut saya kata-kata ini ya. Pertama saudara, kekurangan uang itu urusan dia. Kalau nggak punya uang ya jangan nikah dulu. Apakah mau memulai pernikahan dengan uang haram? Kok gak ngerampok saja sekalian? Kalau sudah dikasih uang tekad, dia bilang tidak wajib untuk itu. Lalu uang galang dana, tidak ada diberitahu ini boleh untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Kalau ngerampok, pasti di dompet orang itu juga tidak ditulisi. Ini jangan dirampok, ini tidak boleh untuk apa, tidak boleh untuk apa, dan itu tidak akan ada juga. Ya jadi kenapa kok udah rampok saja sekalian? Lalu yang kedua, dan saya juga tidak percaya kata dia, bahwa gereja dia, ini GMIM ya, tidak memberi apa-apa selama 2 bulan. Karena seharusnya ya, gereja justru mendukung dalam kasus seperti itu. Kalau dia vikaris atau apapun di sana ada masalah, mestinya gerejanya dukung. Kok gerejanya malah tidak peduli dia, malah tidak dikasih apapun, haknya tidak dikasih. Dan ini adalah komentar dari seorang teman tentang hal ini. Saya tidak merasa perlu untuk sebutkan teman ini siapa. Waktu saya beritahu kata-kata Patrick Smith itu, dia berkata demikian. Tulisan PS yang ini agak mencurigakan. Masa iya sih insentifnya dihentikan?
Bukannya justru karena dia sedang dalam masalah, maka sinode gerejanya akan lebih berusaha membantu dalam hal keuangan. Karena GMIM ini sinode besar yang menjamin kesejahteraan para pelayannya. Tidak seperti titik-titik, saya tidak mau sebut sinode dari gereja yang lain. Ini sinode dari orang yang menulis ini. Dia juga seorang hamba Tuhan, sinodenya dia tidak seperti itu. Kalau GMIM besar, mestinya akan berusaha membantu. Jadi dia tidak tahu percaya hal itu. Agak mencurigakan bagi dia. Hal yang kedua, saudara, yang saya pikir juga harus dipikirkan ya. Ini kata-kata dia yang kedua ya. Bukan dipesankan untuk wajib saya gunakan sebagai tiket pesawat. Jadi ingat ya. Terang-terangan itu ketua PGI mengatakan Andi Simon beri uang untuk tiket pesawat. Tapi bukan dipesankan untuk wajib saya gunakan sebagai tiket pesawat. Jadi ingat, kalau ada siapapun yang mau beri uang untuk tujuan tertentu kepada Patrick Smith, tidak bisa mengatakan ini uang untuk X, tujuan tertentu untuk X gitu ya. Tetapi harus mengatakan ini uang harus untuk X. Kalau enggak, dia akan anggap tidak wajib untuk X. Dia boleh gunakan untuk yang lain. Saudara merasa argumentasi ini bagus. Sekarang kalimat yang ketiga yang saya persoalkan ya. Ini poin C. Patrick Smith mengatakan lagi pula dari awal tidak pernah ada kesepakatan tim bahwa saya harus menggunakan uang donasi untuk apa saja dan tidak boleh menggunakan uang donasi untuk apa saja. Saudara, saya mau tahu kas mana saudara yang ditulis tulisan konyol seperti itu. Ini boleh untuk apa saja dan tidak boleh untuk apa saja. Kas mana yang seperti itu? Kasnya bank saja saya kira tidak ada tulisan seperti itu. Kas gereja saya tidak ada tulisan seperti itu. Apakah karena tidak ada tulisan seperti itu? Lalu boleh digunakan seenak udahnya? Kalau tidak tahu, tanya dulu. Dan bukannya karena tidak tahu, lalu boleh menggunakan seenak udahnya. Tapi terutama karena tiket sudah dibayar atau diberikan uangnya oleh Andi Simon, maka lucu sekali masih ambil uang dari galang dana. Ini sama seperti orang yang tabrakan mobil ya. Dan sudah diganti oleh si penabrak. Tapi dia tetap minta asuransi ganti dia lagi. Memang mungkin banyak sekali orang melakukan hal seperti itu. Tabrakan dia bilang tidak ada asuransi. Yang nabrak terpaksa ganti. Tapi dia lalu klaim asuransi lagi. Ada banyak. Saya percaya itu banyak. Tapi ini jelas kurang ajar. Dan yang tidak setuju dengan saya dalam hal ini sama kurang ajarnya. Lalu apa bedanya orang kurang ajar ini dengan Patrick Smith yang sudah dikasih uang tiket oleh Andi Simon, masih mengambil uang tiket lagi dari galang dana. Dan apa memang benar tidak ada kesepakatan tim? Dia pikir kami gila menggalang dana untuk dia secara pribadi, untuk pernikahannya dan sebagainya. Tapi tetap saudara, kalau saudara mau bukti-buktian, saya nanti akan berikan bukti pada poin 5 di bawah di sini nanti ya. Sekarang sementara saya lanjutkan terus ya. Poin D. Kalau saya masih cukup waras dalam membaca dan mengerti, maka dalam kata-kata Patrick Smith tadi, saya tidak melihat ada pengakuan bersalah. Malah yang ada adalah pembenaran diri sendiri. Yang luar biasa konyol bagi saya. Cara membenarkan diri sendiri luar biasa konyol. Pengakuan bersalah tidak ada. Penyesalan tidak ada. Yang ada sebaliknya. Argumen untuk membenarkan diri sendiri dan argumen yang konyol luar biasa. Kalau saudara tidak setuju saya, saudara, itu argumen konyol, saudara juga konyol. Kan saudara, saya kembali kepada poin 5 ini sekarang ya.
Nah, kita masuk di sini. Saya akan buktikan ya, ini video galang dana pada waktu 4 pendeta, Andi Halim, MBM, Isra, saya khotbah bersama untuk galang dana. Dan waktu itu Albert Rumampuk menjadi moderator. Dan membuka dengan, tidak ada pengumuman saya kira, doa ya. Link YouTube-nya itu di sini. Mari kita lihat ya. Ini mari kita Staycation, hemat hanya di Traveloka. Saat kehabisan snack buat anak, pakai Gomart, cepat beliin kebutuhan. Untuk bagian awal ini saya persilakan Bapak Pendeta Muriwali Yantoma Talu untuk ini ya. ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah bergabung bersama kami di ruangan Zoom ini. Bahkan bagi saudara yang nanti akan menonton siaran ulang di YouTube. Baik, sebelum kita mulai acara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama untuk suatu acara yang bertajuk Save Patrice Smith. Kami percaya Tuhan ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana dan maksud Tuhan di balik penyelenggaraan acara ini Tuhan. Kami ingin mensupport Saudara Patrice Smith di dalam seluruh proses hukum yang akan dijalani. Perhatikan, proses Dan Tuhan hukum. pimpin seluruh acara pada malam hari ini, mulai dari awal hingga berakhirnya. Engkau memberkati seluruh narasumber. Saya kira sudah cukup, tidak usah terlalu panjang ya. Jadi jelas sekali Albert pada waktu jadi moderator dan membuka dengan doa, dia sudah mengatakan pertama judulnya itu Save Patrick Smith. Save dia dari apa, saudara? Tentu saja dari jerat hukum, karena dilaporkan oleh Andi Simon. Semua orang yang waras pasti tahu itu. Judulnya Pager Save Patrick Smith. Judulnya sudah jelas, saudara. Ya. Tapi lalu kata-kata Albert Rumampuk pada 6 menit pertama doa ini, dia jelas mengatakan untuk proses hukum. Ya. Jadi sebetulnya untuk makan-makan dan sebagainya, apalagi untuk kuotanya Telkomsel itu jelas tidak termasuk di sana. Jadi ini pembahasan pertama tentang orang pertama yaitu Patrick Smith. Kan judul saya tadi Patrick Smith versus Judas Iskariot. Sekarang saudara, kita akan bahas Judas Iskariot. Pertama saudara, ya ada persamaan yang tidak terlalu penting, makanya tidak saya masukkan yang itu, tapi saya sebut singkat saja. Sama-sama mereka ini hamba Tuhan. Ya, Judas Iskariot rasul tentu saja lebih tinggi. Tapi Patrick Smith ya sebutannya hamba Tuhan vikaris, kalau apa saya tidak tahu. Pokoknya sebutannya atau orang anggap dia hamba Tuhan. Tapi saudara, mari kita lihat hal yang lain ya. Judas Iskariot itu sering mencuri dari kas kelompok Yesus itu. Kita akan lihat dalam Yohanes 12 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, perhatikan ini sekarang, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, kira-kira ada perjanjian tim dalam kelompok Yesus itu atau enggak ya?
Uang itu boleh digunakan untuk apa dan tidak boleh digunakan untuk apa. Kalau saya cari Alkitab saya mau dibaca terbalik atau dibaca dari belakang ke depan atau ke depan ke belakang, saya kira tidak bisa akan menemukan perjanjian itu ada. Jadi kalau mau menggunakan logikanya Patrick Smith, maka Rasul Yohanes itu salah. Dia memfitnah Yudas Iskariot dengan mengatakan bahwa Yudas Iskariot adalah seorang pencuri karena dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Padahal kas itu tidak ada tulisan, tidak ada perkataan mereka ada perjanjian boleh untuk apa dan tidak boleh untuk apa. Ya benar, kalau gitu loh. Ini kalau mau menggunakan logika Patrick Smith dalam berargumentasi, maka sebetulnya Alkitab kita ini salah. Yudas ini bukan pencuri, dia berhak. Saudara masih mau mempertahankan argumentasi atau logikanya Patrick Smith? Berarti saudara harus menyalahkan Alkitab, harus menyalahkan Rasul Yohanes dalam mencatat ini. Hal yang kedua saudara, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi Yudas Iskariot mengkhianati gurunya sendiri dengan menjualnya dengan harga yang cukup murah, 30 keping perak. Kalau tidak salah itu harga seorang budak, murah sekali. Mengkhianat, menjual. Tamak yang luar biasa itu kalau dibiarkan bisa jadi kejahatan yang begitu hebat seperti ini. Sekarang yang ketiga, ini bedanya ya. Yudas Iskariot memang mencuri. Dia mengkhianat menjual gurunya. Dia melakukan dosa yang sangat hebat. Tapi dia menyesal. Dia mengakui kesalahannya. Sekalipun dia tidak bertobat dengan percaya Yesus. Makanya saya percaya dia tetap masuk neraka. Tapi setidaknya dia menyesal, mengakui salah, dan mengembalikan uang haram itu. Mari kita lihat Matius 27, ayat 3 dengan ayat 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Perhatikan ini. Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa. Memang aku salah saudara. Karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dia tidak mau tetap ambil saudara. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Gantung diri ini bukti kalau dia tidak pernah jadi Kristen saudara. Dia mati gantung diri, dia mati bunuh diri. Apa kesimpulannya saudara? Kesimpulannya baik Patrick Smith maupun Yudas Iskariot sama-sama mengambil uang dari kas. Yudas Iskariot menjual atau mengkhianati gurunya. Patrick Smith bagaimana? Dengan semua tindakannya, kalau saya merasa saya dikhianati. Saya membela dia mati-matian. Dan ini balasannya. Dia puaskan dirinya dengan ketamakannya. Alasan pernikahan, bekal untuk rumah tangga. Lalu Yudas Iskariot yang menyesal. Dia kembalikan uang haram itu. Patrick Smith, sepanjang yang saya lihat tidak ada penyesalan, tidak ada pengakuan salah. Malah yang ada hanya pembenaran diri dengan argumentasi yang saya katakan konyol itu. Saya tidak akan heran kalau kedua orang ini nanti berakhir di tempat yang sama. Dan saya tidak habis pikir ada orang-orang yang masih membela Patrick Smith.
Kok bisa ya? Apakah mereka punya motto right or wrong my friend? Kalau iya, apakah ada dasar Alkitab untuk motto yang bejat ini? Saya tidak pernah setuju omongan kosong seperti ini ya. Right or wrong my friend, saya tidak peduli ini. Friend atau bukan friend. Kalau right, saya bela. Wrong, saya lawan. Saya di Facebook bahkan kadang-kadang membela saksi Yehuwa, saudara. Pada waktu mereka difitnah. Misalnya waktu itu saya masih ingat ada orang pernah memfitnah saksi Yehuwa dengan mengatakan, saksi Yehuwa itu kalau mereka bisa dapat jiwa, mereka dibayar. Saya tuh berkecimpung dalam dunianya saksi Yehuwa itu banyak, saudara. Saya menghadiri convention mereka, saya debat dengan penatua mereka, bukan main banyaknya. Jadi saya tahu dengan jelas mereka itu bagaimana. Tidak pernah ada kalau mereka dapat jiwa lalu dibayar. Jadi itu fitnah, dan saya bela waktu itu dalam hal itu saja ya, bukan dalam hal yang lain. Di situ mereka difitnah, dan saya katakan itu fitnah, tidak ada hal seperti itu dalam saksi Yehuwa. Yang benar mestinya kita itu membela kebenaran, bahkan kalau itu lawan kita. Dan kita menyerang kesalahan atau kesesatan, bahkan kalau itu teman kita. Hanya karena Patrick Smith reform, yang saya ragukan kereformannya. Jangankan kereformannya, kekristenannya pun saya tidak percaya. Ingat ya, kalau saudara mau dalam tanda petik bermurah hati terhadap Patrick Smith, ingat bahwa Patrick Smith tidak pernah mengaku salah. Kalau dia mengaku salah, minta maaf, memang harus dimaafkan. Tapi tidak ada. Dia bahkan membenarkan diri. Untuk orang yang seperti ini, dari pengertian saya terhadap Alkitab, seharusnya dalam sebuah gereja dilakukan proses siasat gereja ini terhadap orang yang seperti ini. Kesalahan dia ini bukan kesalahan kecil, saudara. Dan celakanya tidak mau mengaku salah, tapi membenarkan diri. Mari kita lihat bagaimana proses sebetulnya siasat gereja ini. Matius 18 ayat 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pengujuk gaib. Ini pengucilan. Repotnya ini tidak mungkin kita lakukan. Kenapa? Dia dengan kita beda gereja, dia dengan saya beda gereja, dia GMIM, saya GKRI, MJM, GGRI atau apapun, Andi Halim, GRI, Esra Soro, GKIN. Jadi beda sinode semua, mana bisa mengadakan siasat gereja ini, tidak mungkin, saudara. Tapi seharusnya ini mestinya di siasat gereja ini kalau memungkinkan. Tapi saudara, apakah dosa tamak itu cukup berat? Kan tidak bisa seadanya dosa di siasat gereja ini. Katakanlah ada orang datang terlambat, itu dosa. Dalam kebaktian datang terlambat itu dosa. Apakah mau dilakukan siasat gereja ini? Ya habis, saudara, gereja kita. Seadanya gereja habis. Orang ngantuk dalam kebaktian di siasat gereja nih, habis orang. Kalau tamak bagaimana? Mari kita melihat 1 Korintus 5 ayat 1-13. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Istri ayahnya itu ibu tirinya maksudnya ya. Jadi incest ini ya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Harus disiasat gereja ini, dikucilkan orang itu. Ayat 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ini perhatikan ayat 5-nya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ini syahadat gereja nih saudara. Diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Tujuannya perhatikan ya. Tujuannya kasih loh. Binasa tubuhnya. Tidak peduli dia mati sekalipun. Tapi rohnya diselamatkan. Kalau dia bertobat, selamat ya. Tujuannya pertobatan. Supaya dia diselamatkan. Supaya dia tidak binasa jiwanya. Sekarang saya lanjutkan dengan ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemuliaan dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi bukan seadanya orang berdosa lalu dikucilkan. Kita tidak bisa, kita mesti keluar dari dunia ini kalau begitu. Lalu Paulus berikan maksudnya yang benar. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul. Jadi kucilkan orang itu ya. Dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Jadi orang itu kelihatan Kristen dan menganggap diri sebagai Kristen. Kalau orang itu memang non-Kristen, bukan urusan kita saudara. Tapi orang itu Kristen. Tapi dia itu adalah orang cabul, kikir. Kikirnya seharusnya tamak. Nanti kita akan lihat terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris ya. Penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kucilkan orang seperti itu. Ayat 12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Kalau di luar jemaat dia non-Kristen, bukan urusan kita. Mau berzina, mau bunuh orang itu urusan dia. Bukan urusan kita. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat atau gereja? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah sekarang saudara, jelas sekali bahwa Paulus menunjukkan beberapa dosa-dosa tertentu. Dan memang tidak bisa seadanya dosa kecil lalu disiasat gereja ya. Tapi dia menyebutkan dosa kikir ini. Sudah saya katakan kikir ini seharusnya tamak. Mari kita lihat ya. Dalam Alkitab bahasa Inggris. Ini 105 ayat 11. Kikir. Orang cabul, fornicator. Kikir diterjemahkan apa dalam King James? Cactus, tamak. Kata-kata Yunaninya pun terjemahnya memang seperti itu. Greedy of gain, cactus. Ya. Lalu ini juga great. Tamak juga. Greedy. Tamak juga. Rakus, begitulah ya. Ya, rakus akan duit betulnya. Cactus, semua tanpa kecuali menerjemahkan seperti ini saudara ya. Jadi Alkitab Indonesia menerjemahkan kikir ini salah. Tamak seharusnya. Berarti tamak ini termasuk di dalam dosa yang Paulus sendiri katakan.
harusnya dilakukan siasat gerejani. Memang kalau ditegur dia bertobat, ya tidak. Tapi ditegur, tidak ada pengakuan salah, bahkan argumentasi untuk membela diri, membenarkan diri. Maka ini jelas sebetulnya mestinya dilakukan siasat gerejani. Tapi lucunya, sangat banyak pendeta dan orang-orang yang dulu gabung tetap bela. Saya sampai sekarang tidak habis pikir jalan pikiran mereka bagaimana dan bagaimana mereka menggunakan Alkitab mereka. Ayat apa yang mereka gunakan? Kalau ada yang mau debat dengan saya, silahkan debat dengan saya. Siapapun yang berani. Jadi saudara, kembali kepada topik awal ya. Patrick Smith versus Judas Iskariot. Ada persamaan. Sama-sama ambil uang dari kas. Judas Iskariot menjual, mengkhianati gurunya. Saya juga merasa kalau saya dikhianati oleh Patrick Smith. Tapi bedanya di sini. Judas Iskariotnya menyesal. Mengaku salah. Mengembalikan uang haram. Patrick Smith tidak ada penyesalan ataupun pengakuan salah. Yang ada malahan adalah pembenaran diri. Jadi dua orang ini yang mana lebih bagus, yang mana lebih buruk. Saya serahkan pada logika saudara setelah mendengar kata-kata saya ini untuk menyimpulkan sendiri. Sampai di sini laporan saya yang seharusnya untuk kebaktian minggu tanggal 10 nanti lusa. Tetapi karena saya tahu ini terlalu panjang, ini sudah hampir 1 jam saya bicara. Seandainya saya umumkan dalam kebaktian, wah ini gak karu-karuan. Jadi saya umumkan melalui video ini. Biarlah semua orang bisa introspeksi dan melihat tindakan dia yang salah. Atau tindakan saya yang keras ini yang salah. Kalau ada yang mengatakan saya yang salah, sekali lagi, tolong berikan saya argumentasimu. Apa sebab saya salah? Dan apa sebab kamu benar? Bantah omongan saya di sini. Sekian laporannya. Tuhan memberkati saudara.